Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di Waalaikumsalam kesempatan kali warahmatullahi wabarakatuh. di kesempatan kali ini kita mau melanjutkan materi kita mengenai penegakan HAM yang akan dipresentasikan oleh Kak Ajeng Augistavia. Waktu dan layar dipersilahkan untuk share screen. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Augistavia. Saya akan mempresentasikan tentang penegakan HAM. Saya share screen teman-teman. Udah. Jadi masalah yang dibahas pada penegakan HAM ini antara lain yang pertama yaitu pengertian HAM, peran penting HAM bagi warga bernegara, dan pentingnya penanaman tentang HAM sejak dini, dan yang terakhir nilai-nilai yang dilakukan demi terwujudnya HAM. Baik, saya teruskan. Jadi di sini pengertian HAM adalah hak asasi manusia merupakan hak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai subjek hukum sejak lahir dan tidak dapat direnggut keberadaannya oleh siapapun. Yang kedua, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berisi yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu pengadilan hak asasi manusia dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak manusia yang berat, khususnya kejahatan genosida, yaitu genocide, dan kejahatan kemanusiaan, yaitu crime against humanity. HAM merupakan rahmat Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada makhluknya melekat dan abadi sampai makhluk tersebut tiada. HAM juga merupakan aspek penting yang harus ada pada sistem hukum modern dan menyediakan landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh siapapun. Penting untuk diketahui, HAM bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi hal ini merupakan nilai-nilai dan prinsip yang harus tetap ditegakkan. Jadi di sini ada daftar peran penting HAM bagi warga bernegara, yaitu salah satu yang pertama melindungi martabat dan kemanusiaan, yang kedua menjamin kebebasan dan hak-hak sipil, yang ketiga mendorong keadilan sosial ekonomi, yang keempat menyediakan landasan bagi keamanan dan stabilitas, kelima mendorong akuntabilitas pemerintah, enam mendukung perdamaian dan kerjasama internasional, dan yang ketujuh mendorong perkembangan dan kemajuan sosial. Nah, untuk pentingnya penanaman HAM sejak dini, biasanya pada anak-anak usia SD atau ya masih balita gitu. Yang pertama, untuk memperkuat perilaku positif. Dan yang kedua, untuk mendorong berkembangnya harga diri dan partisipasi aktif. Yang ketiga, karena nilai-nilai HAM diakui secara universal. Yang keempat, untuk meningkatkan penghargaan pada HAM. Dan kelima, karena itu adalah hak mereka. Nilai-nilai yang dilakukan demi terwujudnya HAM adalah satu, kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menghargai keragaman. Menghargai keragaman atau respect for diversity adalah mengakui dan mengapresiasi perbedaan individu.
Yang ketiga, keadilan, yaitu fairness adalah menganggap setiap orang sama-sama penting, mempunyai hak yang sama dan peluang yang sama. Yang keempat, inklusi atau inclusion adalah mengakui bahwa setiap orang adalah anggota penuh dari masyarakat atau kelompok. Yang kelima, menghormati atau respect adalah mengakui bahwa semua orang itu penting dan harus diperlakukan dengan hormat. Dan yang keenam, tanggung jawab. Responsibility adalah berpikir sebelum bertindak dan siap menerima konsekuensi dari tindakan kita atau tiadanya tindakan kita. Dan yang terakhir, penerimaan atau toleransi. Penerimaan atau toleransi ini atau acceptance adalah bertindak untuk memastikan bahwa setiap orang berpartisipasi secara penuh tanpa kecuali. Jadi dapat disimpulkan HAM dapat ditegakkan lewat cara menjunjung tinggi supremasi hukum, karena hukum pada dasarnya adalah kaidah untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Suatu kehidupan disebut masyarakat madani dapat dipahami dengan cara menunjukkan contoh dari suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan yang dalamnya mencerminkan kejujuran, kearifan, keadilan beretika, dan bermoral, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Seperti itu kurang lebih guys. Jadi mungkin ada kurang lebihnya bisa ditanyakan Mbak Beatrice, boleh dibuka sesi tanya. Oh iya, presentasi yang dibawakan oleh Kak Ajeng sudah selesai. Jadi sekarang dibuka sesi tanya jawab. Bagi para penanya bisa langsung on mic. Nanti dibatasi Kak, saya cuma mau 3 orang tanya. saja ya. Iya. Oh ya. Ya silakan Adit. Gimana sih Kak cara mencegah pelanggaran HAM di masa depan? Woi, tolong nggak bisa share. Ini cara nyetopnya gimana? Kak, pertanyaanku masuk ya tadi. Oh iya, Iya, masuk. 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 Oh ya, oke. Terima kasih. Mbak Nadine bisa diulangi, Mbak. Gimana sih Kak cara mencegah pelanggaran HAM di masa depan? Oh, baik Kak Nadine. Pertanyaannya Oke. sangat ini ya, menggoda saya. Langsung Jadi ini langsung dijawab. Oh iya, baik. Salah satu solusi untuk mencegah kasus pelanggaran HAM di masa depan itu dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi HAM seperti Komnas HAM. Ini tapi salah satunya aja ya, dan Pengadilan HAM. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh undang-undang serta tidak ada diskriminasi dalam memberikan hak tersebut. Begitu. Apakah menjawab, Mbak Nadine? Sudah menjawab Kak, terima kasih. Aku mau bertanya. Silakan. Ya, berkaitan dengan jawabannya Kak Gesta tadi, kan pemerintah itu ikut ambil dalam peran menanggulangi kasus pelanggaran HAM ya. Nah, pemerintah itu hal apa sih yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kasus pelanggaran HAM tersebut? Baik, Mbak Disti, saya izin menjawab. Jadi pemerintah itu ikut andil mengambil peran itu salah satunya dengan pertama menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang kedua, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Dan juga ditambah mereka harus tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi, melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang, melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM.
mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain, dan yang terakhir mendukung upaya penegakan HAM namun tetap bersikap kritis. Apakah menjawab, Mbak Disti? Sudah menjawab Kak Gista. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Yes. Silakan Mbak Arza. Permisi Kak, izin bertanya ya. Jadi apa sih yang menjadi ciri dari HAM pada manusia itu secara menyeluruh? Terima kasih. Sama-sama Kak Arza. Izin menjawab Kak Arza. Jadi ciri-ciri pokok hak asasi pada manusia itu banyak. Yang pertama adalah bahwa hak asasi itu tidak diberikan atau diwariskan, melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Yang kedua, bahwa hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Yang ketiga, bahwa hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. Jadi berdasarkan pengertian hak asasi manusia seperti yang saya uraikan tadi, ada beberapa sifat dasar hak asasi manusia, yaitu di sini menurut Dudi pada tahun 2009, sifat-sifat itu antara lain yang pertama individual. Hak asasi manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok. Dan yang kedua universal. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang terlepas dari suku, ras, agama, dan jenis kelamin yang dimiliki seorang seperti tadi kan. Dan yang ketiga, supralegal. Hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak ini. Dan yang empat, kodrat. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia. Terakhir, kelima, kesamaan derajat. Kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun sama. Begitu. Apakah menjawab, Mbak Arza? Sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari beberapa teman yang mau ingin menambahkan dan mengoreksi diskusi. Atau ada lagi yang mau didiskusikan, silakan teman-teman. Mungkin Mbak Maya mau Mungkin ini kan ini kan terkait hak asasi manusia ya. Kalian ini enggak sih update beritanya perselisihan antara BEM UI sama tentara yang katanya BEM UI mengkritik tentara masih banyak kekerasan hak asasi atau pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Boleh kasih tanggapan nggak? Mungkin gimana biar kita juga bisa mungkin dipercepat saja ya, Iya, karena waktunya juga mau habis gitu. iya. Betul, iya. Mbak Gita yang resen itu Mbak Beatrice. Oh iya, Aku nggak silakan. resen. Oh iya, Aku nggak silakan siapa saja yang mau jawab. Itu yang tentang itu ya, yang apa? Pemberontakan itu nggak? Yang organisasi apa itu ya? OKB. UPM. Betul, betul. Iya ya. Aku beda PM. kasus, guys. Setelah ini aja. Oh, Kalau gitu. yang tak lihat dari Twitter itu sampai ada video atau fotonya yang mungkin kesebar ya dari korban. Kalau menurutku ya, kalau dari sudut pandang netral, kita itu gimana ya? Kalau dari TNI-nya sendiri, kan pasti mereka juga
tugasnya untuk melindungi negara lah. Sedangkan OPM ini sebagai pemberontak otomatis PMI juga TNI juga kayak gimana ya? Kayak eh, melindungi dirinya sendiri. Soalnya OPM juga kan nyerang mereka secara tragis ya, yang tak lihat dari video yang beredar itu di Twitter. Nah, menurutku ya, eh, kalau kalau TNI nyerang itu mungkin yaitu HAM kan, ada pelanggaran hak asasi manusia, penyerangan terhadap sipil. Tapi kalau enggak, itu mereka juga yang kena gitu loh. Dan udah ada banyak buktinya TNI yang menjadi korbannya kalau mereka nggak melakukan serangan balik. Tapi kalau dibilang TNI harus nyerang juga salah, karena mereka juga apa ya, harus melindungi bukan menyerang. Jadi menurutku seharusnya ada gimana ya, ada tindakan tegas dari pemerintah atau presiden secara langsung untuk menyelesaikan konflik ini sih. Kalau nggak gitu ya nggak bakalan selesai, atau nggak dibawa ke ranah internasional. Itu sih. Boleh nambahin, Mbak? Iya, boleh silakan. Jadi kalau menurut saya ini kan, menurut saya pernah baca, jadi eh, ada salah satu kelompok dari OPM ini kan dia dicuci otaknya gitu ya sama teroris. Jadi kayak sejenis GAM gitu loh, guys, GAM yang Gerakan Aceh Merdeka. Jadi mereka tuh ingin dirinya merdeka. Namun kan di sini tugasnya TNI itu untuk mengamankan mereka-mereka yang dianggap bisa ini kan mengancam NKRI gitu kan. Nah, tapi di pihak mereka si TNI-nya ini yang mengancam dirinya begitu. Jadi kalau menurut saya itu harus ada ini sih diskusi di kedua belah pihak secara baik-baik aja gitu loh. Nggak harus dengan kekerasan gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari anak-anak, dari teman-teman. Aku rasa cukup kali ya, mengingat waktu kita juga terbatas. Oh, berarti diskusi kita sampai sini aja ya? Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Aku mau Karena tanya sih waktu, pendapat. iya, oke. Cuman kalau waktu ini udah habis gak apa-apa. Oke. Masih 6 menit. Berarti di lain kesempatan aja ya. Sekarang waktunya sesi dokumentasi. Ini ada yang bisa ini nggak ya? Ada yang bisa nge-screenshot atau ngefoto nggak ya? Oh, Arza ya. Arza bisa. Oke. Gimana untuk on cam ya, guys? Tunggu Kak, sebentar. Apa? Ayo foto. Gayanya gimana, guys? Bebas. Aba-aba dong. 1, 2, 3. Terus 3, 2, 1. Oke, guys. Saya. Ya, Mau ikut presentasi kali ini udah selesai ya, teman-teman. Terima kasih udah join. Selamat siang semuanya. Yang Mbak Betri. Terima kasih teman-teman. maaf telat ya. Guys.